Halo Mem dan teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Silvana Tarigan. Saya duduk di bangku kelas 10 MIA 1, tepatnya di SMA Metode 1 Medan. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang biaya peluang. Simak pembelajarannya ya. Nah, itu tadi adalah pengenalan diri saya dan topik-topik yang akan kita bahas di judul besar biaya peluang ini. Pasti teman-teman pada kebingungan atau bertanya apa itu biaya peluang dan bagaimana sih itu biaya peluang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, saya akan membahasnya di dalam presentasi melalui PowerPoint yang sudah saya buat. Oke, kita akan masuk ke topik pertama, pengertian biaya peluang. Teman-teman, tahu tidak apa itu pengertian dari biaya peluang tersendiri? Kalau belum, di bagian pertama ini kita akan bahas ya, karena di bagian ini kita bisa mengambil definisi dari biaya peluang itu tersendiri. Biaya peluang atau opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan atas hilangnya kesempatan akibat pemenuhan suatu kebutuhan lain. Nah, di dalam bisnis, biaya peluang menjadi biaya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk suatu kegiatan produksi atau jasa yang berkaitan dengan pilihan aktivitas yang dikorbankan. Nah, dengan kata lain, biaya peluang diukur dari kebermanfaatan yang ditinggalkan untuk memilih kegiatan lain. Dalam perhitungannya, biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa juga berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Dalam pengambilan keputusannya, biaya peluang ini tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami oleh suatu individu. Kedua, faktor penyebab munculnya biaya peluang. Nah, kira-kira apa saja ya yang menjadi penyebab atau faktor-faktor terjadinya biaya peluang? Cynthia akan menyebutkan faktor-faktor penyebab munculnya biaya peluang. Faktor-faktor penyebab munculnya biaya peluang yang pertama yaitu kelangkaan. Yang kedua, tidak ada pilihan lain. Dan yang ketiga, memiliki salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kebutuhan. Biaya peluang muncul dikarenakan jumlah sumber daya ekonomi terbatas, sedangkan jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas, sehingga manusia dipaksa untuk memilih kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Bagian yang ketiga yaitu ciri-ciri dari biaya peluang. Kira-kira apa-apa saja yang bisa menjadi ciri-ciri suatu biaya peluang? Oke, ada beberapa yang menjadi ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, biaya peluang tidak selalu berkaitan dengan uang. Biaya peluang bisa berkaitan atau bisa kita kaitkan dengan waktu, rasa kesenangan, keuntungan di masa depan, dan hal-hal lainnya. Ciri-ciri kedua, menentukan pilihan biaya peluang akan sangat tergantung pada maksud dan kondisi masing-masing orang atau suatu perusahaan. Ciri-ciri yang ketiga, biaya peluang memiliki banyak kemungkinan atau possibility terkait dengan kegunaannya masing-masing. Dan ciri-ciri yang keempat, biaya peluang biasanya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Oke, kita akan memasuki poin keempat atau topik yang keempat mengenai manfaat biaya peluang. Berdasarkan PPT yang sudah saya buat, ada 4 manfaat biaya peluang. Yang pertama, meminimalisir risiko. Yang kedua, membantu dalam perhitungan modal. Yang ketiga, mempermudah penentuan prioritas. Dan yang keempat, menghemat pengeluaran bisnis. Topik yang kelima yaitu cara menghitung biaya peluang. Nah, di topik ini kita akan sama-sama membahas cara menghitung biaya peluang. Apa yang Anda lakukan jika menghadapi situasi biaya peluang? Terdapat 2 cara atau hal yang bisa kita lakukan sebagai cara menghitung biaya peluang, yaitu yang pertama, jika ada 2 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan alias yang tidak dipilih. Cara yang kedua, jika ada lebih dari 2 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan.
Pada intinya, ketika dihadapkan pada dua atau lebih pilihan, maka kita akan memilih yang lebih memberi keuntungan kepada kita sendiri. Berkaitan dengan ekonomi, maka keuntungan itu erat kaitannya dengan suatu biaya. Jika dikaitkan lagi dengan kegiatan produksi, maka pilihan yang diambil adalah yang bisa menghasilkan produk terbanyak berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Topik ke-6, contoh soal biaya peluang. Agar lebih memahami lagi, kita akan mengaplikasikannya melalui satu contoh soal. Nah, ini dia adalah contoh soalnya. Perusahaan X memiliki modal Rp600.000. Biaya untuk membuat barang A adalah sebesar Rp100.000 per item, dengan untung setelah dijual Rp20.000 per item. Sedangkan untuk membuat barang B biayanya Rp200.000 per item dengan untung Rp30.000 per item. Perusahaan X harus membuat kedua jenis barang tersebut dan harus memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki. Maka, berapa biaya peluang yang diambil oleh perusahaan X berdasarkan kombinasi produksi terbaik yang bisa dipilihnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah membuat tabelnya. Tabel ada di slide berikut ini. Bagian ke-7. Kesimpulan biaya peluang. Inti dari topik akan dibuat di poin kesimpulan ini. Jadi semua yang kita bahas mengenai biaya peluang dimulai dari definisi, ciri-ciri, manfaat, dan lainnya akan disimpulkan di poin ini. Ada 3 kesimpulan yang dapat saya petik atau saya ambil dari semua topik-topik mengenai biaya peluang tersebut. Yang pertama, biaya peluang muncul karena adanya hukum kelangkaan. Yang kedua, biaya peluang dapat diartikan sebagai biaya yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif. Dan kesimpulan ketiga, biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Terima kasih kepada Mem dan teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ekonomi saya mengenai biaya peluang. Saya harap kita bisa memahaminya lebih dalam lagi. Sekali lagi, terima kasih.